Nah, di dalam PMK 190 pasal 34 dan pasal 35 kita memang Kementerian Keuangan memang hanya sedikit saja menjuplik bagaimana arah penggunaan untuk ketahanan pangan hewani itu, Bapak Ibu sekalian. Yang diatur dalam PMK 190 ini hanya terkait dengan bagaimana pemerintah desa menganggarkan kegiatannya. Nah, tentunya ini nanti mungkin kalau Bu Yayu bisa menyampaikan, mungkin nanti Bu Yayu dari Kementerian Dalam Negeri bisa lebih menjelaskan bagaimana pola penganggaran di dalam APBDes, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Nah, kemudian juga apabila nanti pemerintah desa sudah menganggarkan, tentunya ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Tentunya penyesuaian itu dilakukan nanti sesuai dengan karakteristik desa kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau desa kita itu karakteristiknya lebih kepada bidang pertanian, misalnya sawah ya untuk padi, maka nanti arahnya ke sana. Arahnya lebih kepada mendukung apa yang menjadi potensi di desa kita masing-masing. Kemudian juga kalau misalnya desa kita ada di wilayah pesisir misalnya, maka dicarilah mana nanti kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang memang menjadi potensi yang ada di desa-desa di wilayah pesisir. Begitu seterusnya. Nah, itu yang kita masukkan dengan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk penggunaan dana desa nanti tetap berpedoman kepada peraturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT, yaitu Peraturan Desa nomor 7, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang Peraturan 22. Nah, lanjut kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kami ambil dari Permendes nomor 7 2021 tadi, bahwa memang prioritas penggunaan dana desa untuk program pangan ini ternyata sudah masuk di dalam kegiatan percepatan pencapaian SDG desa. Jadi ada pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa dan juga program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Jadi program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, inilah kemudian beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil atau bisa kita jadikan sebagai guidance untuk menentukan mana kegiatan yang memang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Misalnya untuk penguatan ketahanan pangan hewani meliputi pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Kemudian juga untuk pembangunan lumbung pangan desa. Kemudian juga untuk pengolahan pasca panen, dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Busdes. Nah, inilah kira-kira yang breakdown atau rincian-rincian yang memang masuk di dalam program atau kegiatan yang masuk di dalam kelompok pangan hewani. Nah, tentunya nanti pelaksanaannya kalau dia memang perlu kita lakukan melalui kelompok masyarakat atau nanti kita akan melakukan melalui pemberdayaan BUMDes, itu tentunya adalah salah satu cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kelompok program ketahanan pangan dan hewani. Nah, inilah kira-kira Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang sekilas gambaran singkat dari saya, lebih pada virus ini pemerintah menetapkan agar dana desa digunakan sebanyak minimal 20% untuk ketahanan pangan hewani. Nah, kemudian saya akan sedikit mungkin membuat ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, ya, bukan di dalam forum ini, tentu Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan masalah adanya menanyakan mengenai apakah kalau desa tidak menganggarkan 20%, itu kemudian ada pengenaan sanksinya. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190 maupun di dalam Perpres 104, bahkan di dalam Undang-Undang 6 tahun 2021, sebenarnya terhadap irmak dana desa yang ada 4 kelompok tadi, 40% untuk BLT, kemudian juga 20% untuk ketahanan pangan hewani, kemudian juga 8% untuk COVID, dan sisanya untuk yang program prioritas lainnya, sebenarnya tidak ada ketentuan sanksi terkait dengan desa yang tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Begitu juga dengan untuk ketahanan pangan hewani.
Bahkan untuk COVID memang di dalamnya bahkan kita memberikan fleksibilitas kepada desa yang memang tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa membelanjakan sampai dengan 8%. Karena kondisi desanya memang tidak masuk di dalam desa yang skala penularannya atau skala COVID-nya tinggi. Nah, begitu juga dengan ketahanan pangan hewani, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam peraturan-peraturan tadi tidak ada ketentuan mengenai sanksinya. Namun memang kita menginginkan agar pemerintah desa itu bisa melihat dan bisa mengupayakan sejauh mungkin untuk pencapaian penggunaan dana desa 20% tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar informasi saja. Kemarin saya sudah sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa. Beliau sempat menyampaikan juga bahwa ternyata dari Kementerian Desa juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bagaimana supaya ketahanan pangan hewan ini menjadi perhatian kita sama-sama. Nah, oleh karena itu menurut hemat kami Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ada pesan-pesan khusus dari pimpinan kita, dari Presiden, tentunya itu menjadi warning untuk kita supaya kita bisa lebih fokus dan juga memperhatikan hal-hal tadi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tegaskan lagi di sini bahwa untuk pemenuhan 20% ketahanan pangan hewan ini tidak berlaku adanya ketentuan sanksi. Itu yang diatur dalam peraturan kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa nanti kalau nggak bisa 20% nanti akan ada pidana dan sebagainya jadi temuan, saya memastikan bahwa itu tidak akan dilakukan karena memang kita tidak mengatur ini. Ya, kita tidak mengatur hal tersebut. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti mungkin dari teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kalau Bu Yayu atau Pak Winarno bisa lebih detail menyampaikan terkait dengan rincian kegiatan yang mana saja yang masuk dalam program ketahanan pangan hewan ini, itu akan sangat baik sekali dan tentunya itu yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak Ibu Kepala Desa sekalian. Nah, itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan.